Siapa sih Pak Jokowi ini? Saya selalu bilang Pak Jokowi ini kayak Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ini adalah membangun 1000 candi dalam satu malam. Ini orang luar biasa cerdasnya dalam menghadapi orang lain. Saya tidak kenal Pak Jokowi. Saya tidak mendukung Pak Jokowi. Bukan projo saya ini. Tapi saya melihat Pak Jokowi itu dari sisi kebatinan. Di sini ada video bukti otentik guys. Ini bukti nyata guys ya. Hai semuanya, balik lagi di channel Mbak R React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Guys, kalau misalnya ada orang yang bilang Pak Jokowi ini orang biasa, itu rasanya nggak mungkin gitu ya. Karena seorang Pak Jokowi, orang yang dia selalu mengaku dirinya bukan siapa-siapa, orang kampung gitu ya. Tapi ternyata nggak cuma sedikit orang yang menilai bahwa Pak Jokowi ini manfaatnya luar biasa untuk negeri ini gitu ya. Bahkan nggak 1-2 orang yang hormat kepada Pak Jokowi, bahkan seorang Mbah Maimun Zubair atau yang mungkin kita kenal dengan sebutan Mbah Mun itu pun pernah cium tangan dengan Pak Jokowi guys. Adabnya luar biasa terhadap Pak Jokowi. Masa kalau kita bandingkan dengan orang-orang di luar sana yang benci dengan Pak Jokowi, bisa banget, enteng banget itu mulut ngata-ngatain Pak Jokowi. Berbeda sekali dengan Mbah Mun, yang dilakukan Mbah Mun justru cium tangan dengan Pak Jokowi guys. Dan kalau kalian lihat ya, orang-orang yang menilai Pak Jokowi ini itu dari berbagai kalangan gitu ya, dari masyarakat biasa sampai pengamat politik Indonesia, bahkan internasional pun udah banyak sekali yang mengakui Pak Jokowi guys. Dan ada yang menarik lagi guys, ada seseorang yang menilai Pak Jokowi dari ilmu kebatinan juga. Dan semua rata-rata yang mengakui bahwa Pak Jokowi ini luar biasa guys, seperti dalam video berikut ini. Siapa sih Pak Jokowi ini? Saya selalu bilang Pak Jokowi ini kayak Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ini adalah membangun 1000 candi dalam satu malam. Ini orang luar biasa cerdasnya dalam menghadapi orang lain. Saya tidak kenal Pak Jokowi. Saya tidak mendukung Pak Jokowi. Bukan projo saya ini. Tapi saya melihat Pak Jokowi itu dari sisi kebatinan. Di sini ada video bukti otentik guys. Ini bukti nyata guys ya. Dilihat dari Kompas TV, ada sosok buzzer dari tim sebelah yang bilang meminta bukti mana yang katanya Mbah Mun mencium tangan Mulyono ya guys ya. Ini kita lihat, walaupun di situ kita lihat kalau benar-benar kita lihat itu Pak Jokowi menarik tangannya, tidak mau dicium tapi tetap dicium guys. Bingung kan guys? Bingung, saya juga bingung guys ya. Kalau Pak Jokowi tidak mempunyai sifat jujur baik, itu tidak mungkin Mbah Mun akan seperti itu guys. Nah di sini lihat guys, tangannya Mbah Mun, siap tangannya, lihat tuh, dicium guys, subhanallah ya guys ya. Itulah, saya bingung guys ini di sini ya, dan memberikan sorban. Ini video udah lama guys. Ada yang tahu bisa menjelaskan kenapa seorang ulama yang kewaliannya tinggi bisa sampai mencium tangan Pak Jokowi? Berarti Pak Jokowi derajatnya benar-benar mulia guys. Buktinya saja banyak orang yang menghina, menyebarkan hoak, sampai yang tadi dibentuk tim. Beliau tidak menanggapi sedikit pun guys ya. Tidak punya rasa sakit sedikit pun, tidak ada. Yang ada yang punya rasa sakit itu adalah masyarakat. Dengan cara apa? Yaitu membalas di partai, ke partainya, di pemilihan suara. Karena yang memilih suara itu rakyat. Luar biasa kan guys. Inilah nih, khusus untuk para pembenci, lihat ini. Lihat ini, kalau kalian orang Islam. Kalau orang Kristen sih beda jalur ya guys ya. Ini, siapa Mbah Mun dulu? Kalau pengen tahu siapa Mbah Mun dulu, nggak perlu dijelaskan panjang lebar ya guys ya. Bisa sedekat itu dengan Pak Jokowi. Tuh,
Subhanallah, sosok kiai sekaligus wali. Hormat datang Pak Jokowi. Tidak ada orang, bukan sembarangan orang yang bisa dihormati oleh Mbah Mun ya guys ya. Dikasih makan guys tuh. Luar biasa guys. Inilah sosok mantan presiden kita ya guys ya. Jadi kalian tidak perlu heran kenapa Presiden Prabowo itu sekarang tidak membenci Pak Jokowi dan selalu membela Pak Jokowi karena dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Tuh guys, lihat. Subhanallah. No. Saya tidak kenal Pak Jokowi. Saya tidak mendukung Pak Jokowi. Bukan projo saya ini. Tapi saya melihat Pak Jokowi itu dari sisi kebatinan, dari sisi keleluhuran. Ya, siapa yang wani tidur di kamarnya Paduka Soekarno di Bogor itu? Ada nggak selama ini yang diizinkan untuk bermarkas di Bogor itu? Ada nggak? Nah sebenarnya itu aja kita mengkaji. Oh ini bukan orang biasa ini, kan gitu. Dengerin tuh ya, bukan orang biasa. Jangan salah tanggap ya guys ya. Mungkin bagi orang yang membenci itu banyak yang tinggal di Bogor. Ini bicara tentang kamar 308 kalau nggak salah itu ya. Yang tidak ada presiden yang berani tidur di situ dikarenakan kalau tidak mempunyai hati yang bersih. Siapa presiden yang berani tidur di situ? Soekarno dan Jokowi. Semoga Pak Prabowo berani juga ya guys ya. Kalau kita mau beradem hati, ya. Karena seorang presiden itu harus bersifat nasionalis. Dia tidak bisa pro satu agama. Nah, karena bicaranya Bhinneka Tunggal Ika begitu. Apa meneh? Ya, saya tanya lagi. Ini orang luar biasa cerdasnya dalam menghadapi orang lain. You nggak bisa melihat mukanya seperti suka, bisa nggak suka, seperti nggak suka, dia suka. Itu nggak tahu. Makanya pendamping dia yang tahu persis dia nggak akan geser itu. Karena apa? Orang itu mungkin mengerti sekali sifatnya dia. Dan ini presiden. Saya berapa presiden saya ikut, Soeharto saya ikut, ya. Gus Dur saya ikut, Megawati saya ikut, SBY saya ikut, sampai ke ini, sampai ke Jokowi. Dan semuanya ini mempunyai kecirian khas masing-masing. Tapi yang saya lihat, ya ini memang luar biasa. Punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Ini kita nggak boleh munafik, kita nggak boleh bohong lah soal ini. Siapa sih Pak Jokowi ini? Saya selalu bilang Pak Jokowi ini kayak Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ini adalah membangun 1000 candi dalam satu malam. Wow. Jadi pembantunya Bandung Bondowoso ini namanya stable hand. Dia mengetahui kenapa mesti begini untuk bisa menjadi begitu. Nah menjadi begitunya ini itu adalah Indonesia mesti mendouble GDP per kapita yang hari ini 5.300 per kapita menjadi 10.000 Ya. pada tahun 2030. 10.000 di mana Malaysia aja udah 10.000 ya mulai ya. Kalau Malaysia udah 10.000, tapi Malaysia punya komplikasi sendiri. Mereka itu hutang berbanding GDP-nya itu udah 70%. Mentok itu, mau dibawa kemana, ke kiri ke kanan mentok. Thailand sama, udah nggak bisa ngapa-ngapain, selesai gitu menurut saya. Nah, tapi Kita masih 30 ya. kita 30%, Karena di undang-undangnya 30%-an. Jadi kita masih punya ruangan untuk ke sana. Nah, kita mesti mendobel ini, gitu kan ya. Nah, pertanyaannya bisa nggak? Jawabannya harus bisa. Luar Gitu. biasa. Karena ini harus bisa. Stable hand-nya itu mesti ada. Ini boleh percaya atau tidak? Saya juga tanda tanya guys, karena kita tidak bisa melihat dengan mata batin. Tapi di sini ada sosok gaib katanya guys. Gambarnya Pak Jokowi di TV gitu ya.
di TV ataupun di mana itu ada energi kayak gel, energi, tapi yang lebih kuat itu energi doa. Betul, kalau energi doa pasti guys ya. Kalau saya lihat dari Pak Jokowi di TV dan sebagainya itu banyak sekali doa-doa yang melingkar. Bisa doa dari diri Pak Jokowi sendiri, bisa doa dari orang-orang yang selama ini support Pak Jokowi seperti apa. Boleh jujur? Boleh lah. Mirip Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga guys. Pakai baju apa? Lorek, pakai belangkon, tapi belangkonnya yang bendonya itu agak bawah. Itu diem, tenang. Ya. Memang secara kodam beliau kuat sekali ya, dipegang oleh Ratu Nusantara ya, atau bisikannya Ratu Kidul. Nafas ya. Dengan ketika pelantikan beliau pun juga diiringi dengan kereta kencana dari Pantai Selatan. Betul Gitu. sekali. Dan memang ada kuda-kuda yang yang mengikuti beliau. Kuda-kuda ini kuda putih. Kuda putih seperti kalau kita lihat di lukisan-lukisan Kanjeng Ratu Kidul. Gitu. Jadi diarak gitu ya. Jadi ada kuda ini jumlahnya 7 juga, Pak. 7 ya, tujuh kuda, dan beliau 7 presiden nomor 7 juga. Iya guys. Bisa pas ya, Itu. 77. Iya, jadi sebenarnya beliau ini menjabat karena memberikan pertolongan terhadap bangsa Indonesia. Kali ini kita akan membahas keluarga Pak Jokowi ya guys ya. Dimana kenapa sih sering diserang, sering disebar fitnah hoax, ada fufu fafa lah, apa lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan, itu adalah ulah dari banteng. Ayo lihat toh, ketahuan lo toh. Ini aduh, lagi-lagi banteng ya guys ya. Karena apa? Saya menemukan video bahwa ada tim khusus ya guys ya, kalah politik kemarin, percintaan dengan Malaysia. Sekarang yang terbaru katanya mau buat tim khusus komentar dan like di sosmed, khususnya di TikTok ya guys. Wala akal bulus apa maning gue toh. Orang mempan toh. Dan juga di sini ada video Mbah Mun yang cium tangan Pak Jokowi dikala Mbah Mun masih hidup guys. Ini kan hal yang luar biasa guys kalau menurut saya. Karena Mbah Mun kan tahu sendiri ya guys ya, mempunyai sifat bahkan disebut wali katanya gitu. Luar biasa. Ada terekam video Mbah Mun mencium tangannya Pak Jokowi guys. Walaupun ditarik ya guys ya, nggak mau gitu. Kalau Pak Jokowi orang biasa nggak bakalan itu terjadi, nggak bakalan guys itu. Tapi kan kenapa beliau dicium, berarti Pak Jokowi bukan orang biasa guys ya. Gitu. Dan kenapa Pak Jokowi tidak sakit selama menjabat jadi presiden selama 2 periode guys? Kan aneh ya guys ya. Saya juga bingung guys, belum pernah mendengar Pak D. Jokowi itu sakit. Ternyata ini sudah terjawab. Beliau dicintai masyarakat dan para kiai guys. Otomatis sering didoakan ya guys ya. Doanya kiai kan mustajab, apalagi doanya masyarakat tuh. Kalian mau menjelek apapun tentang keluarga Pak D. Jokowi, percuma. Subhanallah ya guys ya. Ini boleh percaya boleh tidak, tapi ini adalah fakta dan nyata. Memang sakit mendengar bagi orang yang tidak mencintai Pak Jokowi. Karena terima kenyataan yang ada. Tapi inilah kenyataannya. Jadi untuk para pembenci Pak Jokowi, ingat, wong sampai musuhnya bilang guys ya, musuh politik guys ya, tapi ini ya, jangan sampai lawan orang baik. Kita bicara ke belakang dulu. Kalian tahu siapa yang bilang Fir'aun itu adalah Jokowi?
Jokowi adalah Fir'aun, Saknun guys, seorang ulama. Dan sekarang nasibnya bagaimana? Kalian tahu sendiri. Tapi Pak Presiden menjenguk Saknun guys. Berarti kan capaian tertinggi seorang manusia guys. Beliau presiden menjenguk orang sakit yang mengkritik dan menghinanya. Ada nggak orang yang seperti itu? Tidak ada guys. Tidak ada. Oke guys, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang menilai Pak Jokowi ini biasa saja, mungkin yang perlu dikoreksi adalah cara melihatnya guys. Harus dengan hati yang bersih dan hati yang lapang, jangan dengan hati yang penuh dengan kebencian, hati yang hitam gitu ya. Kita harus netral melihat sesuatu. Jadi kalau memang banyak positifnya ya sebutkan saja, nggak usah malu-malu. Kenapa kita ketika mendukung seseorang itu harus mati-matian dengan membaik-baikkan orang tersebut dengan menjelekkan orang lain? Itu kan nggak betul gitu ya. Sebagai manusia yang manusiawi, kita harusnya mengakui kalau misalnya dia punya kebaikan ya kita sebutkan. Kalau misalnya punya keburukan kita bisa sampaikan kritik. Tapi kalau misalnya sudah membabi buta membenci seseorang dengan tanpa alasan, itu namanya sudah kebencian yang di luar nalar gitu ya. Udah iri dengki, mungkin udah dongkol, udah menjadi tunggak misalnya di hatinya gitu guys. Jadi menurut kalian bagaimana nih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!